Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat Nabi selalu sibuk dengan tilawah Al-Quran, baik siang dan malam, mengingat dahsyatnya mukjizat dan keutamaan Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 1.027.000 huruf menurut Imam Syafi'i. Bisa dibayangkan, jika satu huruf sama dengan 10 kebaikan, maka berapa kebaikan atau hasanah yang kita dapatkan ketika membaca dan menghatamkannya. Para sahabat Nabi dan ulama salaf terdahulu seakan berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Mereka selalu sibuk dengan tilawah Al-Quran, baik siang dan malam, mengingat dahsyatnya mukjizat dan keutamaan Al-Quran. Bahkan mereka menghatamkannya dalam sholat malamnya. Diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an kadangkala menghatamkan seluruh Al-Quran hanya dalam satu rakaat sholat witir. Abdullah bin Zubair radhiyallahu an sering menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Kemudian Sa'id bin Jubair radhiyallahu an menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat di dalam Ka'bah. Sabit al-Banani radhiyallahu an menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Abu Harrah juga melakukan yang demikian. Abu Syekh Hanai radhiyallahu an berkata, aku dapat menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam semalam, ditambah 10 juz. Bahkan jika aku mau, aku dapat menghatamkannya 3 kali. Dalam perjalanan menunaikan haji, Shalih bin Kisan radhiyallahu an menghatamkan Al-Quran 2 kali setiap malamnya. Mansur bin Zazan radhiyallahu an juga menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam sholat duha dan 1 kali lagi antara zuhur dan asar, dan selalu menghabiskan waktu malamnya dengan sholat nafilah. Begitu lamanya ia menangis hingga ujung sorbanya basah oleh air mata. Selain sahabat Nabi, masih banyak ulama-ulama yang melakukan hal tersebut, sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad bin Nasr di dalam kitabnya Qiyamul Lail. Dalam syarah kitab Ihya diterangkan bahwa dalam menghatamkan Al-Quran, para ulama dahulu memiliki berbagai kebiasaan. Mereka menghatamkan Al-Quran 1 kali setiap hari, sebagaimana dilakukan oleh Imam Syafi'i di luar bulan Ramadan. Ada juga yang menghatamkan 2 kali sehari, sebagaimana dilakukan Imam Syafi'i pada bulan Ramadan. Demikian juga yang dilakukan oleh Aswad, Shalih bin Kisan, Sa'id bin Jubair, dan masih banyak lagi. Ada juga yang menghatamkan Al-Quran 3 kali setiap hari, seperti Sulaim bin Atar, seorang tabi'in yang masyhur. Ia pernah ikut dalam penaklukan Mesir pada masa Umar radhiyallahu an. Beliau juga pernah diangkat sebagai penguasa Qasas oleh Muawiyah. Imam An-Nawawi menulis dalam kitab Al-Azkar bahwa orang yang biasa menghatamkan Al-Quran paling banyak dalam sehari semalam adalah Ibnu Khatib. Ia menghatamkan Al-Quran 8 kali sehari semalam. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Imam Al-A'zam, Imam Hanafi, pernah menghatamkan Al-Quran 61 kali dalam sebulan Ramadan, yakni 1 kali pada siang hari, 1 kali pada malam hari, dan 1 kali pada sholat tarawih. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka sulit untuk merenungkannya. Namun menurut sebagian ulama, hadis ini disesuaikan dengan keadaan umum. Sebab jika hal itu dilarang, tentu tidak akan ada riwayat mengenai sebagian sahabat yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Sehingga jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan dalam menghatamkan Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat bahwa jangan sampai menghatamkan Al-Quran lebih dari 40 hari. Al-Quran hendaklah dibaca setidak-tidaknya kurang lebih 3/4 juz setiap hari. Jika ada hari yang tidak ditunaikan, maka hendaknya diganti esokan harinya.
Dengan demikian, Al-Quran dapat dihatamkan dalam 40 hari. Sebagian ulama berfatwa, Al-Quran hendaknya dihatamkan sekali dalam sebulan, dan yang lebih baik lagi adalah setiap 7 hari sekali. Inilah kebiasaan para sahabat radhiyallahu an. Mereka mulai membacanya pada hari Jumat dan setiap harinya membaca selama 7 hari. Maka Al-Quran dapat dihatamkan pada hari Kamis berikutnya. Sebuah hadis menyebutkan, jika Al-Quran dihatamkan pada siang hari, maka para malaikat mendoakan rahmat baginya pada hari itu. Jika Al-Quran dihatamkan pada malam hari, maka para malaikat akan mendoakan rahmat baginya pada malam itu. Demikianlah kebiasaan para sahabat dan ulama salaf kita dahulu yang menyibukkan waktunya dalam tilawah Al-Quran. Semoga kita termasuk ahlul Quran dan diberi taufik untuk mengikuti kebiasaan para sahabat dan ulama salaf terdahulu. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika saat ini Anda merasa ingin menghafal Al-Quran, akan tetapi memiliki banyak kendala, seperti usia sudah tidak muda lagi, kesibukan yang sangat padat, dan kendala-kendala yang lainnya, maka mari bergabung bersama program tahfidz dan tahsin online Sobat Quran melalui media WhatsApp yang akan langsung dibimbing oleh Ustadz Slamet Setiawan Al-Hafidz. Hanya dengan membayar infak 200.000 per bulan, Anda akan dibimbing sesuai dengan kebutuhan Anda dengan waktu yang fleksibel. Mudah-mudahan cita-cita Anda untuk menghafal Al-Quran menjadi ahlul Quran dapat dimudahkan melalui sarana ini. Demikian, kita akan bertemu lagi di kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.